Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwini Sari Tri Utami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512 dalam diskusi 9 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema isu pendidikan OECD modul 7 dan sistem pendidikan di Jepang. Isu utama pendidikan OECD ada 5, yaitu ketimpangan di sekolah dasar, 2 reformasi dukungan mahasiswa, 3 keberagaman migran, 4 legislasi pemerataan, dan 5 perlindungan perempuan di dunia kerja. OECD sendiri adalah organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi yang didirikan tahun 1961, berkantor di Paris, Prancis, dan beranggotakan 38 negara. Fungsinya sebagai forum untuk membahas berbagai masalah umum berkaitan kebijakan ekonomi dan sosial. Dan sekarang ada 7 negara termasuk di Indonesia yang sedang dalam proses aksesi yang akan bergabung dalam OECD. Seperti yang kita ketahui, ada 5 isu utama, yaitu ketidaksetaraan pendidikan yang ditemukan dalam hasil studi OECD, yaitu ketimpangan pendidikan dasar, akses perguruan tinggi, keberagaman migran, legislasi pemerataan, dan isu gender. Kelima isu tersebut menunjukkan bahwa negara maju pun masih menghadapi tantangan pemerataan pendidikan. Di sini saya menjelaskan bahwa beberapa isu OECD juga terjadi di SDN Padangan 1, meskipun dalam skala yang berbeda, terutama ketimpangan kemampuan dasar dan tantangan pemerataan kualitas pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa isu pendidikan bersifat universal. Di sini saya akan menjelaskan ketimpangan kemampuan awal siswa yang mirip dengan isu yang ditemukan pada negara OECD dalam SDN Padangan 1 di mana saya mengajar, yaitu misalnya perbedaan kemampuan literasi dan numerasi yang cukup jauh antar siswa. Yang faktor penyebabnya meliputi ada kondisi ekonomi keluarga, minimnya fasilitas belajar, dan kurangnya pendampingan orang tua. Jadi saya di kelas 4 masih ada yang belum bisa tambah atau pengurangan, apalagi perkalian, dan ada beberapa siswa juga masih belum bisa membaca. Selanjutnya yaitu equity and excellence. OECD menekankan keseimbangan antara pemerataan atau equity dan kualitas atau excellence. Hal serupa terjadi pada kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan intervensi pada siswa yang tertinggal. Jadi mutu meningkat tanpa mengorbankan kelompok yang rentan. Isu yang tidak dirasakan yaitu beberapa isu OECD tidak relevan dengan kondisi sekolah saya, seperti masalah migran yang tidak ada, isu akses perguruan tinggi yang belum terkait dengan jenjang SD, kemudian serta isu perempuan di dunia kerja yang tidak muncul dalam konteks siswa di sekolah dasar. Pelajaran dari negara maju. Apa saja pelajaran penting yang bisa diambil dari negara maju, yaitu seperti kurikulum yang terarah, fokus pada kompetensi dasar, serta penggunaan asesmen untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Cara OECD mengatasi ketimpangan, yang pertama penguatan pendidikan dasar, yang kedua beasiswa dan dukungan finansial mahasiswa, yang ketiga integrasi migran dan kurikulum multikultural, yang keempat regulasi pemerataan dan standar nasional. Keterkaitannya dengan modul 7, yang pertama negara maju memiliki sistem yang terstruktur, yang kedua mengutamakan pemerataan dan mutu, yang ketiga menggunakan asesmen nasional sebagai kontrol kualitas, dan yang keempat pendidikan terhubung dengan kondisi sosial ekonomi dari negara tersebut. Sistem pendidikan di Jepang. Jepang memiliki sistem pendidikan yang kuat, terpusat, dan konsisten. Reformasi kurikulum mereka merupakan respon terhadap hasil PISA. PISA adalah program for International Student Assessment. Fungsinya yaitu alat evaluasi atau penilaian sistem pendidikan skala internasional.
Reformasi kurikulum Jepang tahun 2008 hingga 2009. Jepang merevisi kurikulum nasional pada tahun 2008 hingga 2009 sebagai respon terhadap penurunan skor PISA. Perubahan ini melibatkan penguatan kompetensi akademik dasar dan fokus pada kemampuan bernalar siswa. Kurikulum Jepang berfokus pada literasi, numerasi, problem solving, dan kemampuan penalaran. Kompetensi inti yang berhubungan langsung dengan indikator PISA. Cara negara Jepang dalam mengevaluasi dan monitoring dalam skala nasional, yaitu Jepang memiliki survei yang disebut National Assessment of Academic Ability atau disingkat NAAA yang dilakukan setiap tahun untuk menilai kemampuan siswa dalam literasi membaca, sains, dan matematika. Data ini kemudian digunakan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan. Keberhasilan Jepang di PISA. Setelah merevisi kurikulum, Jepang mengalami peningkatan hasil PISA, terutama dalam matematika dan sains. Konsistensi guru, profesionalisme, serta budaya belajar yang kuat menjadi faktor pendukung. Kesimpulan, beberapa isu OECD terjadi di sekolah saya. Yang kedua, negara OECD mengatasi ketidaksetaraan melalui kebijakan yang terstruktur. Kemudian negara Jepang sukses melalui kurikulum responsif dan evaluasi rutin. Pembelajaran berdiferensiasi, asesmen terus-menerus, dan penguatan literasi numerasi ternyata sangat penting diterapkan di sekolah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.